Oke, balik lagi di video kali ini teman-teman ya. Di sini aku bakal kembali update untuk garapan testnet terbaru. Jadi untuk garapan testnet di video kali ini bakal kita kerjain ini dari testnet dari Taiko, dan untuk testnet ini pernah gue update di tanggal 18 kemarin, 18 Desember tahun 2022. Dan untuk postingannya kemarin itu gue sempat bikin ada beberapa yang awal ya. Di sini kita bakalan coba untuk melakukan claim voucher, terus juga melakukan bridge. Dan untuk update-nya lagi, ini kemarin ya, kalau nggak salah, untuk testnet alpha satunya yang berjudul Snavels Yoku. Dan ini sudah live, kalian bisa cobain. Nanti bakalan ada reward juga kalau misalnya kalian mencoba dari testnet dari Taiko ini teman-teman. Nah di sini kita masuk ke dalam docs-nya atau dalam dokumennya teman-teman. Kita bakalan berpartisipasi di dalam testnet alpha 1 Snavels Yoku. Dan di sini ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita harus menambahkan network dari setiap jaringan di sini karena ada dua jaringan yang bakalan kita gunakan nanti. Ada dari Ethereum A1 sama juga untuk Taiko A1 di sini. Nah, ini kalian harus menambahkannya di dalam wallet MetaMask terlebih dahulu. Kita bisa klik add to MetaMask ya. Kalau misalnya kalian belum tambahkan, silahkan kalian bisa tambahkan. Dan juga untuk yang network Taiko A1-nya kalian bisa tambahkan juga di dalam wallet MetaMask kalian. Nah, di sini di dalam wallet MetaMask gue udah nambahin untuk RPC-nya dari Ethereum A1 sama juga untuk Taiko testnet ya di sini gue udah nambahin. Oke, kalau misalnya kalian sudah menambahkan network atau RPC di dalam wallet MetaMask kalian, kita bisa request untuk voucher-nya di sini teman-teman. Nah, untuk voucher-nya kalian bisa pergi di dalam linknya di sini di dalam dokumennya ataupun juga di dalam postingan Telegram di sini teman-teman ya. Postingan Telegram di sini. Kalian bisa dapetin linknya di sana. Oke. Nah, di sini kita bisa klik untuk linknya. Yang pertama dari Taiko terlebih dahulu ya di sini. Nah, untuk dapetin vouchernya di sini kita harus membuat sebuah tweet. Jadi, di sini kita membuat sebuah tweet. Kalian bisa klik aja tombol yang nomor 1 ini ya. Make tweet di sini. Nah, kalau misalnya udah di sini kalian harus mengganti address yang ini ya, yang 0x00 ini dengan address wallet MetaMask kalian. Kalian bisa copy aja di sini, salin, terus kalian pergi ke Twitter lagi di sini tadi. Nah, ini kita harus ganti untuk addressnya. Kita pilih gunakan address kita yang sudah kita salin dari MetaMask di sini. Nah, kita ganti tadi di sini ya untuk addressnya kayak gini contohnya. Nah, kalau misalnya udah, kalian bisa klik tweet di situ teman. Kalian bisa klik tweet. Nah, kalau misalnya udah di sini, ini contoh tweet yang sudah gue buat sebelumnya. Kita bisa copy di sini untuk ininya, addressnya. Kalian copy, terus balik lagi ke dalam web vouchernya di sini. Kalian bisa paste ya. Terus kalian bisa klik yang namanya Give Me Ether. Cuman di sini gue udah klaim tadi, kalian bisa lihat untuk cooldownnya kita harus menunggu 24 jam sekali supaya kita bisa klaim lagi untuk vouchernya teman-teman. Begitu juga dengan yang Taiko A1-nya. Kalian bisa pergi di sana, terus kalian bisa di sini meter. Di sini udah klaim, cuman masih cooldown semua ya. Oke, kalau misalnya udah, kalian bisa cek nanti untuk vouchernya ya di dalam wallet MetaMask kalian apakah sudah masuk atau belum. Untuk yang Ethereum A1 ini masuknya nanti secara otomatis teman-teman ya. Untuk yang Taiko testnet ini kita harus melakukan bridge terlebih dahulu kalau misalnya kalian mau mendapatkan ETH-nya. Oke, untuk bagian voucher di sini gue rasa kita nggak ada masalah atau kendala gitu ya. Gue harap kalian bisa mengerti dan paham untuk dapetin vouchernya. Nah, ini gue bakalan close-closein aja terlebih dahulu di sini biar nggak mengganggu. Oke, untuk request voucher gue rasa udah komplit, udah kelar. Nah, di sini kita bakalan masuk ke dalam step berikutnya, yang dimana di sini kita bakal menggunakan fitur bridge ini. Jadi kalian bisa masuk ke bridge-nya di sini. Nah, untuk bridge-nya kayak gini modelnya. Kita bakalan melakukan connect wallet. Kita pilih wallet MetaMask di sini dan sudah terconnect. Oke, kalau misalnya sudah terconnect, kita tinggal melakukan yang namanya bridge ya. Jadi di sini kita bakalan bridge. Kita ganti dulu ke Ethereum A1. Jadi kalau misalnya kalian mau bridge, itu harus dari Ethereum A1 menuju Taiko A1 di sini tentunya. Jadi modelnya kayak gini. Nah, langkah selanjutnya setelah kalian sudah melakukan connect wallet dan juga sudah mengatur ya untuk network atau RPC-nya. Jadi
perhatikan lagi di sini ada Ethereum A1 ya. Jadi pilihnya itu network yang Ethereum A1 di sini. Oke, kalau misalnya udah di sini, kita bakal masukin jumlah dari Ethereum yang mau kita bridge. Jadi di sini gue bakalan pakai sekitar 0,1. Terus untuk processing fee-nya di sini kita pilih yang recommended aja. Kalau misalnya kalian mau custom juga bebas atau yang non, tapi di sini saran gue pakai yang recommended aja. Terus untuk memonya di sini kalian bisa nonaktifkan aja. Kita klik bridge. Setelah kita klik bridge, langkah selanjutnya silahkan kalian bisa buka kembali wallet MetaMask kalian. Terus kalian konfirmasikan transaksinya. Di sini kita bakalan tunggu untuk proses transaksinya beres di sini. Kalian bisa lihat di bagian pojok kanan atas, di sini ada notifikasi transaksi send dan juga transaksi komplit. Oke, di sini udah. Kita coba cek di bagian tab transaksi di sini ada dua ya, ada dua transaksi yang tadi kita coba lihat di sini untuk histori transaksi kita dari hasil bridge. Nah, di sini ada pending dan juga claim. Jadi di sini tadi sebelumnya gue udah coba melakukan bridge dari Ethereum A1 menuju Taiko A1 teman-teman ya. Dan yang terbaru di sini ada Ethereum A1 tadi yang kita coba bridge sama-sama menuju Taiko A1 juga. Untuk jumlahnya juga sama di sini, statusnya itu masih pending. Nah, di sini kalian bisa baca untuk message statusnya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya masih pending berarti di sini kalian harus menunggu ya. Harus menunggu sampai proses bridge-nya itu beres. Kalau misalnya kalian bridge dari Taiko A1 menuju Ethereum A1 itu membutuhkan waktu sekitar 1 jam ya sebelum kalian bisa melakukan claim. Kalau misalnya kalian bridge dari Ethereum A1 menuju dalam network Taiko A1, di sini kalian harus menunggu sekitar beberapa menit supaya kalian bisa mengklaim hasil bridge kalian gitu. Jadi tergantung dari networknya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian bridge dari Taiko A1 itu agak sedikit lama. Kalau Ethereum A1 menuju Taiko itu lumayan cepat ya. Nah, di sini tergantung dari proses ataupun juga banyaknya transaksi yang diproses di dalam blockchain, teman-teman. Nah, di sini untuk yang dua-duanya di sini udah komplit, tinggal kita klik claim aja. Kita klik claim, kita klik beralih jaringan. Setelah itu kita bisa klik claim di sini. Oke, di sini ada error. Kita coba klik claim lagi di sini. Kita klik claim. Nah, di sini kita klik konfirmasikan transaksinya. Dan di sini transaksi send. Yang berikutnya juga di sini untuk transaksi yang kedua. Kita coba klik claim lagi. Di sini ada fee-nya sekitar $2 teman-teman ya. Dalam Ethereum. Nah, di sini sekarang pending statusnya menjadi 2 dan di sini juga ada notifikasi teman-teman. Dan oke, udah komplit semua di sini. Claimed ya, kalian bisa baca di sini statusnya sudah claimed semua. Oke, banyak banget ya notifikasinya di sini. Kalian bisa cek di dalam wallet MetaMask kalian. Nah, di sini kalian coba cek di dalam Taiko testnet ya. Taiko testnet di dalam wallet MetaMask kalian. Coba kalian ganti. Kalian pergi ke dalam Taiko testnet, lihat Ethereum kalian. Kalau misalnya udah ada di sini ya, artinya bridge kalian dan juga claim kalian itu sudah masuk atau sudah berhasil. Kalau misalnya belum ada, berarti itu fail atau retry. Jadi kalian harus ngulang lagi teman-teman. Dan selanjutnya di sini kita bakalan lakukan bridge kembali dari Taiko A1 menuju Ethereum A1. Nah, di sini caranya juga sama. Kalian harus input jumlah yang mau kalian bridge gitu ya. Nah, di sini kita bakalan coba bridge sekitar 0,5 Ethereum dari Taiko A1 menuju Ethereum A1. Nah, untuk fee-nya di sini gue pakai recommended aja. Untuk memonya di sini gue offin. Jadi sama kayak sebelumnya. Terus kita klik konfirmasi di dalam wallet MetaMask kita. Oke, di sini kita coba tunggu. Transaksi send. Dan untuk statusnya itu masih pending. Di sini kalian bisa lihat lagi di bagian pojok kanan atas. Sini ada pending, transaksi ada 3 di sini. Nah, di sini tadi kita sudah melakukan konfirmasi dari Taiko A1 menuju Ethereum A1 dengan jumlah 0,5 ETH. Statusnya itu masih pending di sini, teman-teman ya. Nah, di sini kalian harus sabar dulu, terus kalian tunggu. Karena untuk status dari Taiko A1, kalau misalnya kalian mau bridge ya, Taiko A1 menuju Ethereum A1 di sini,
itu memerlukan waktu sekitar 1 jaman ya, several hours, sekitar 1 jaman di sini. Jadi emang agak prosesnya agak sedikit lama di dalam Taiko A1 ini. Berbeda dengan yang Ethereum A1 di sini. Kalau misalnya kalian mau melakukan bridge ke dalam Taiko A1 gitu teman-teman. Jadi di sini mungkin agak sedikit lama. Jadi kalau misalnya kalian refresh juga percuma gitu ya. Karena di sini bakalan otomatis nanti berganti untuk statusnya. Kita coba cek di bagian transaksi di sini. Jadi di sini statusnya itu masih pending. Kita belum bisa claim. Jadi silakan kalian bisa tunggu nanti teman-teman ya. Oke, di sini kita balik lagi di dalam dokumen dari Taiko. Kita masuk ke bagian start here di sini. Kalian bisa baca di bagian what can I do di sini ya, what can I do. Nah, di dalam what can I do di sini kalian bisa melakukan bridge dari Ethereum A1 dan juga Taiko A1, begitupun juga sebaliknya. Terus di sini kalian bisa melakukan transaksi. Contoh misalnya kalian mengirim antar wallet ya, dan juga melakukan deploy kontrak. Terus yang berikutnya di sini kalian bisa melakukan run node di sini. Jadi di sini kalau misalnya kalian mau coba untuk melakukan run node silakan aja bisa. Terus jangan lupa kalian bisa memberikan feedback ya, memberikan feedback nantinya mengenai testnet dari Taiko testnet Alpha 1 ini. Dan di sini kita bisa mendapatkan sebuah POAP ya. Kalau misalnya kita mencoba dari testnet Taiko Alpha 1 ini. Nah, untuk mendapatkan UAP ini di sini kita harus menyelesaikan beberapa task ya. Nah, di sini kalau misalnya kalian mau mendapatkan POAP, kita harus menyelesaikan 2 dari 3 task yang ada gitu ya. Sebelum tanggal 31 Januari di sini. Nah, di sini kalian bisa menggunakan bridge dan juga berinteraksi dengan kontrak ya. Berinteraksi dengan kontrak dan juga membuat kontrak di dalam ininya teman-teman ya, jaringannya. Nah, terus yang terakhir di sini kalian bisa mentransfer antar akun. Kalau misalnya kalian mau coba, ya contoh misalnya kalian mengirimkan ETH dari Taiko A1 ke dalam wallet kalian yang berbeda lagi gitu. Terus juga untuk Ethereum A1-nya kalian bisa kirimkan juga dari wallet kalian menuju wallet yang lain atau wallet teman kalian gitu teman-teman. Jadi ya saling kirim dan saling menerima contohnya untuk bagian transfer between akun ini. Terus yang berikutnya di sini create feedback log. Jadi di sini kalian harus memberikan sebuah feedback. Nah, untuk feedbacknya di sini kalian bisa klik di bagian here ya di sini. Nantinya kalian bakalan masuk ke dalam GitHub ya di sini. Nah, di sini kalian bisa kasih untuk feedbacknya di sini. Jadi silakan kalian bisa ganti dengan kata to do ini dengan feedback kalian ataupun juga kata-kata kalian gitu ya. Silakan kalian bisa submit di sini di dalam ininya GitHub-nya teman-teman. Nanti kita bakalan coba untuk kasih feedbacknya di sini setelah kita mencoba semua fitur yang ada di dalam testnet Taiko ini teman-teman. Oke, seperti yang gue bilang tadi di sini, kalau misalnya kalian mau mendapatkan POAP ya untuk rewardnya, di sini kita harus menyelesaikan setidaknya 2 atau 3 task yang tersedia di sini sebelum tanggal 31 Januari di sini. Nah, tadi kita udah menyelesaikan atau sudah mencoba fitur bridge ini, Terus nanti juga di sini kita bakalan coba untuk berinteraksi dengan kontrak atau membuat sebuah kontrak di dalam jaringan atau networknya. Nah, yang terakhir di sini kita bakalan coba untuk melakukan transfer between account. Jadi di sini kita melakukan sebuah transaksi antar wallet ya di dalam wallet MetaMask kita. Caranya di sini kalian bisa copy untuk address. Kalau misalnya kalian mau bikin akun baru, ya di sini kita kasih nama ya. Gue bakalan kasih nama Taiko Test Account. Jadi di sini kita buat wallet baru, kita klik buat. Oke, kita buat wallet baru di dalam wallet MetaMask. Kita tunggu sebentar. Dan ya, di sini walletnya sudah jadi. Kalian bisa copy untuk wallet address kalian. Dan di sini untuk network yang kita gunakan, di sini gue pakai dari Ethereum A1 ya. Langkah selanjutnya di sini kita ganti wallet lagi. Nah, di sini gue masuk ke wallet utama gue. Di sini kita bakalan kirim untuk asetnya. Jadi di sini kita copy address dari wallet baru yang kita buat tadi untuk jumlahnya. Di sini gue pakai 0,001 ETH. Terus kita klik berikutnya. Selanjutnya kita tinggal kirimkan saja untuk Ethereum dari Ethereum A1 ini ke dalam wallet yang sudah kita buat tadi di sini teman-teman ya. Nah, di sini kalian bisa coba cek. Dan di sini statusnya itu masih tertunda ya atau masih belum terkonfirmasi di sini teman-teman. Kalian bisa coba tunggu nanti kalau misalnya sudah masuk untuk asetnya.
Kalian coba bisa ganti lagi ke dalam akun yang sudah kalian buat tadi gitu untuk melihat apakah sudah masuk atau belum. Nah, di sini untuk transaksinya sudah terkonfirmasi. Kita balik lagi ke dalam akun yang sudah kita buat tadi sebelumnya. Oke, di sini untuk statusnya sudah komplit. Tadi kita cek ya di dalam notifikasi MetaMask itu ada notifikasi udah berhasil, dan pas kita buka juga di dalam wallet baru yang kita buat ini udah masuk tadi dengan jumlah 0,001 ETH. Di sini kalian bisa cek udah komplit. Nah, di sini kalian bisa coba cek ya, udah masuk. Nah, selanjutnya di sini kita bakalan salin lagi addressnya. Kita ganti network atau jaringannya. Karena tadi yang pertama di sini kita interaksi di dalam Ethereum A1, selanjutnya kita bakalan masuk ke dalam Taiko Testnet. Nah, di sini untuk Taiko Testnet Ethereum-nya belum ada teman-teman ya di dalam wallet baru kita. Kita bisa masuk ke dalam akun baru kita di sini, akun utama kita. Kita bisa masuk ke dalam akun utama kita, terus kita kirim lagi untuk Ethereum-nya ya. Nah, di sini untuk walletnya kita paste, terus untuk jumlahnya di sini gue bakalan pakai dengan jumlah yang sama lagi, sekitar 0,001 ETH di sini ya. Kita klik berikutnya, kita konfirmasikan, dan kita tunggu untuk di bagian Taiko A1 ini ya, atau Taiko Testnet ini untuk Ethereum-nya, teman-teman. Oke, di sini udah ada notifikasi dari MetaMask-nya, dan untuk asetnya kita bakalan coba cek di dalam wallet baru kita yang sudah kita buat tadi sebelumnya, apakah Ethereum-nya udah masuk atau belum untuk bagian Taiko A1 atau Taiko Testnet di sini teman-teman ya. Oke, di sini untuk asetnya juga udah masuk 0,01 ETH kita udah dapetin, dan di sini kalian bisa lihat ya udah masuk dengan jumlah yang sama dan di network yang berbeda di sini, karena tadi kita pilihnya di dalam Taiko Testnet A1. Di sini kalian bisa perhatikan ya udah masuk. Kedua RPC ini tadi kita udah coba tes kirim untuk Ethereum-nya antar wallet, dan itu udah komplit, udah berhasil. Langkah selanjutnya kalian bisa kirim balik lagi Ethereum ini kalau misalnya kalian mau ya ke dalam wallet utama kalian gitu. Jadi caranya juga sama, tinggal kalian copy aja gitu, untuk addressnya. Contoh di sini kita salin addressnya, terus kita masuk, terus kita kirim untuk aset kita di sini. Oke. Nah, di sini gue bakalan kirim sekitar 0,001 ETH. Kita klik berikutnya, konfirmasikan di sini. Dan ini kita melakukan send balik ya. Kita melakukan send balik. Dan sama juga kalau misalnya kalian mau kirim dari Ethereum A1 juga. Nah, di sini kita kirim lagi. Kita klik untuk wallet atau addressnya di sini ya. Nah, untuk jumlahnya di sini gue bakalan pakai mungkin sekitar 0,01 di sini. Kita klik berikutnya, lalu kita klik konfirmasikan di sini. Oke, jadi gue udah membuat sebuah transaksi ya. Jadi dua transaksi sekaligus tadi, biar nggak lama juga teman-teman ya. Di sini gue kirim balik lagi Ethereum-nya dari kedua network ini ke dalam akun utama gue di sini ya. Untuk akun utama gue di sini. Nah, di sini akun yang pertama. Oke, di sini sudah ada notifikasi di dalam wallet MetaMask-nya. Oke, teman-teman, di sini kita bakalan masuk ke step berikutnya, yang dimana untuk step berikutnya di sini kita bakalan coba untuk melakukan deploy kontrak di dalam Taiko. Jadi di sini sebelum kita mulai ada beberapa yang harus kalian perhatikan kalau misalnya kalian ingin melakukan deploy kontrak. Yang pertama di sini kita harus menginstal yang namanya Foundry di dalam Windows kita atau di dalam Linux gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian belum punya Foundry, silahkan kalian bisa install terlebih dahulu. Untuk ininya tutorialnya kalian bisa cek di sini. Oke, di sini kita bakalan masuk ke dalam ininya getting started dari Get Foundry di sini. Kalau misalnya kalian lewat Linux atau Mac OS, silahkan kalian bisa ikuti perintah yang ini. Tapi kalau misalnya kalian jalankan lewat Windows kalian, itu kalian bisa pilih yang di sini tuh ya. Install di Windows di sini kita harus build dari resource-nya. Nah, di sini silakan kalian bisa download untuk file ininya, programnya kalian bisa download. Terus kalau misalnya sudah download, kalian bisa buka lalu kalian run. Nah, di sini gue udah dapetin sebuah tutorial di mana kalian bisa menjalankan RAS kalian ya untuk instruksinya di dalam Windows. Silahkan kalian bisa baca di sini. Kalau misalnya sudah kalian download tadi filenya, tinggal kalian ikuti aja untuk tutorialnya di sini teman-teman ya. Nah, tinggal kalian ikuti aja untuk proses download dan instalasinya.
kita tinggal copy lagi untuk file yang ini, yang cargo install ini ya teman-teman ya. Silahkan kalian bisa copy. Terus kalian buka di dalam Visual Code kalian atau enggak di dalam terminal kalian, bebas terserah mau buka lewat mana gitu ya. Di sini gue pakai Visual Code. Terus di sini kita copy kayak gini. Jadi di sini untuk cargo install ini yang bagian ini ya teman-teman. Ini adalah untuk mengupdate dari resource-nya. Kalau misalnya udah di sini kita bakalan jalankan perintah untuk mengecek dari RAS kita di sini apakah sudah berhasil atau belum gitu ya, untuk melihat versinya. Di sini kita klik enter. Nah, di sini sudah terinstall teman-teman. Terus juga untuk cargo versinya silakan kalian bisa copy. Kalian bisa cek di sini untuk versi dari cargo kalian. Terus juga Rastap setupnya di sini versinya silakan kalian bisa copy lagi. Terus kalian lihat. Nah, di sini ada dua ya. Nah, udah berhasil gitu teman-teman. Jadi untuk foundry-nya di sini ataupun juga RAS-nya kita udah beres untuk bagian instalasi. Selanjutnya adalah kita membuat sebuah folder baru atau project baru ya. Jadi di sini kita membuat sebuah project baru. Kita masuk ke bagian project, di sini creating new project. Di sini untuk membuat sebuah project baru. Nah, di sini kita bisa copy yang bagian force init ini ya. Nah, di sini silakan kalian bisa copy. Terus langkah selanjutnya adalah kita membuat sebuah folder di dalam directory kita teman-teman. Jadi caranya adalah kita bisa klik atau kita bisa ketik kayak mkdir di sini. Kita membuat folder yang namanya Taiko kontrak ya, kontrak kayak gini. Oke, folder barunya sudah kita buat dan kita bakal masuk ke dalam folder yang kita buat tadi. Kontrak ya kayak gini, cd. Nah, ini kita udah masuk. Langkah selanjutnya adalah kita copy tadi atau kita tempatkan yang ini ya, scriptnya. Ini kita copy di dalam folder Taiko kontrak ini teman-teman. Nah, di sini kita klik enter. Langkah selanjutnya adalah kita menunggu sampai proses pembuatan atau instalasinya ini beres. Nah, di sini sudah berhasil ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuka folder yang sudah kita buat tadi. Di sini kita open folder, terus kita cari namanya yaitu Taiko di sini, Taiko kontrak. Kita klik select folder. Oke, di sini filenya tadi ya, di sini kalian bisa lihat. Ini adalah file yang sudah kita dapatkan tadi teman-teman. Nah, langkah selanjutnya adalah kita bisa close yang ini, kita buka kembali terminalnya, kita klik new terminal. Oke, di sini kita balik lagi di dalam dokumen dari Taiko. Kita copy untuk script yang ini. Jadi nanti ini kita butuhkan script ini ya untuk melakukan deploy kontrak. Tapi di sini ada yang beberapa yang kita ubah. Yang kita ubah itu adalah your private key di sini tuh. Ini kita bakalan ubah. Jadi silakan kalian bisa paste di dalam notepad kalian terlebih dahulu. Setelah itu di bagian your private key ini kalian bisa hapus atau kalian ganti nanti dengan private key wallet dari MetaMask kalian. Contoh di sini kita masuk ke dalam MetaMask, lalu terus di sini kita klik di bagian detail account, terus kita ekspor kunci private-nya. Kita masukkan password kita klik konfirmasikan. Nah, ini kalian bisa copy. Terus di sini di bagian tadi ya yang kita hapus, ini kalian bisa paste di sini untuk private key-nya. Nah, ini kalian bisa copy untuk scriptnya nanti. Oke, kalau misalnya udah di sini kita balik lagi ya di dalam dokumentasi dari Get Foundry. Kita bakalan masuk ke dalam ininya hello template di sini. Hello template. Kita masuk. Nah, setelah kita masuk di sini kita bakalan coba cek ya. Di sini ada beberapa script yang kita harus copy di sini. Yang pertama adalah force build. Kita coba masukkan perintah force build di sini. Kita compiling dulu. Oke, setelah itu, setelah sukses, kita bisa jalankan perintah force test kembali. Kita masuk kembali ke dalam Visual Code-nya. Dan ini udah komplit semua di sini, teman-teman. Nah, oke, kalau misalnya udah di sini kita tinggal copy aja file script yang bakalan kita deploy nanti di dalam network dari Taiko. Nah, ini kita bisa copy, teman-teman. Terus kita balik lagi ke dalam Visual Code-nya. Di sini kita paste, terus kita klik enter.
Oke, terjadi error di sini teman-teman ya. Untuk errornya di sini counter. Nah. Oke, di sini kita harus mengubah. Jadi kita coba cek, kita bakalan ubah. Ada beberapa di sini mungkin yang error. Kita ganti counter ini menjadi nama kontrak. Yang ininya juga kita ganti jadi kontrak. Kita bisa copy kembali, kita copy ulang. Kita masuk ke Visual Code kembali. Lalu langkah selanjutnya adalah kita bisa klik enter. Oke. Jadi di sini silakan kalian bisa tunggu. Oke teman-teman, di sini untuk deploy kontraknya udah berhasil, udah sukses dan lumayan cepat di sini teman-teman ya. Kalian bisa lihat kalau misalnya udah beres di sini. Kalian bisa cek yang namanya transaksi hashnya di sini. Jadi transaksi hashnya itu yang ini teman-teman ya. Nah ini kalian bisa copy. Terus langkah selanjutnya adalah kalian bisa balik ke deploy kontrak di dalam Taiko. Di sini kalian masuk ke bagian explorernya di bagian bawah di sini untuk mengecek. Jadi kita masuk di sini ke explorernya. Kita bisa paste di sini untuk transaksi hashnya. Kita klik enter dan ya di sini statusnya sudah confirm. Dan untuk addressnya ini ada address gua 0x04 dan kita coba cek di dalam wallet MetaMask apakah sesuai dan di sini ternyata sesuai teman-teman ya. Kita coba cek di sini untuk address kita. Dan di sini ya kontraknya sudah berhasil kita deploy di dalam Taiko testnet. Ini udah berhasil. Jadi caranya kayak gitu. Oke, untuk yang berikutnya di sini kita bakalan coba untuk melakukan testing untuk melakukan running node di dalam testnet Taiko di sini. Untuk ininya linknya untuk tutorialnya kalian bisa coba cek nanti di deskripsi video ya. Pertama-tama kita bakalan melakukan install ya yang namanya Docker di sini di dalam VPS kita. Jadi di sini gua harap kalian sudah ngerti kalau oke di sini kita bakalan jalankan perintah Docker di sini. Kita klik enter. Oke, misalnya udah, kita bakalan copy lagi script yang berikutnya di sini. Jalankan kembali. Kalau misalnya udah, kita masuk ke script berikutnya lagi di sini teman-teman. Paste kembali. Oke, kita tunggu. Jadi untuk node ini kita membutuhkan VPS teman-teman. Kalau misalnya kalian mau jalankan. Dan gua harap kalian sudah ngerti gimana cara mendapatkan VPS dan instalasi gitu ya untuk terminalnya. Oke, di sini kita tunggu dulu. Oke, di sini udah berhasil. Kita masuk ke step berikutnya. Di step berikutnya di sini kita bisa copy scriptnya yang ini. Klik enter. Misalnya udah, kita jalankan kembali perintah berikutnya di sini. Kita klik OK. Oke. Dan yang berikutnya di sini kita copy lagi. Kita paste kembali. Misalnya udah, kita klik di sini. Oke. Kita klik lagi. Oke, ini tadi udah. Nah, di sini kita bakalan melakukan cloning ya untuk repositorinya. Ini kita bisa copy terlebih dahulu di sini yang pertama. Klik. Oke, misalnya udah. Kita masuk ke dalam ininya, foldernya. CD. Oke. Terus kita copy untuk file envf ini. Kita edit filenya dengan perintah ini teman-teman ya. Nah, di sini kita ubah dari nama files tadi menjadi true teman-teman ya. Selanjutnya di bagian bawahnya layer 1 Professor Private Key. Nah, di sini kita gunakan wallet dari MetaMask kita teman-teman ya. Sini. Kita klik detail account.
Terus kita klik namanya ekspor kunci private di sini. Kita masukin lagi. Kita klik konfirmasikan. Dan ini kita salin ya teman-teman ya. Di sini kita udah copy tadi untuk ininya teman-teman ya. Private key dari wallet kita. Langkah selanjutnya adalah kita masukin kembali untuk wallet address kita di bagian bawahnya di sini teman. Nah, ini kita tinggal copy lagi untuk wallet address kita, lalu kita masukin di dalam sini. Nah, setelah itu kita bisa save. Kita klik Ctrl X, terus Y dan Enter. Oke, langkah selanjutnya adalah kita menjalankan nodenya di sini. Kita copy di sini. Kita klik Enter. Oke, di sini untuk nodenya sedang diproses teman-teman ya. Silahkan kalian bisa tunggu. Dan di sini untuk melihat lognya di sini kalian bisa copy perintah yang ini teman-teman. Oke, di sini untuk nodenya udah jalan. Kalian bisa cek di sini ya. Nah, contoh misalnya kalau kalian sudah dapetin block validate-nya, itu nanti bakalan ada di sini ya teman-teman ya. Cuman karena blocknya itu masih belum ada di wallet gua di sini, jadi belum update ya teman-teman ya. Jadi silahkan kalian bisa tunggu nanti kalau misalnya udah ada gitu. Di sini kalian bisa cek lagi nodenya. Ini nodenya udah jalan di sini tuh. Oke, jadi caranya kayak gitu aja. Buat kalian yang mau garap testnet dari Taiko ini, silahkan aja. Kalian bisa garap, kalian bisa berpartisipasi kalau misalnya kalian mau. Karena nanti bakalan ada reward. Nah, rewardnya itu berupa POAP nanti. Gue nggak tahu, mungkin ada reward lebihnya ataupun juga enggak. Intinya kita bisa garap dulu untuk coba-coba gitu tuh. Jadi ya, mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini. Mungkin video ini bakalan jadi video yang panjang. Dan terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di next video. Thank you.